Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 506. Zebra digigit oleh singa. Qin Lang berpikir sejenak, kita ke Feng Zhu saja. Tentu saja dia tidak akan lari kemana-mana. Dia hanya perlu kembali ke apartemennya dan tidur nyenyak. Sambil mengambil waktu untuk mempelajari kitab racikan obat untuk mengembalikan tenaga dalamnya. Pandangan Wang Chen terus ke lantai bawah, diam-diam memperhatikan mobil yang membawa Qin Lang itu perlahan pergi. Setelah itu dia menarik napas panjang dan menutup tirainya. Ini adalah pertama kali dalam hidupnya dia melepaskan dan membiarkan seseorang pergi. Sebelumnya dia dikenal sebagai sosok yang tegas dan adil dalam menjalankan aturan hukum, tetapi hal itu tidak berarti bahwa dia akan bersikap tidak tegas atau kurang fleksibel dalam menghadapi masalahnya. Dia sangat yakin bahwa perlawanan Qin Lang pasti dikarenakan keluarga Meng telah menyerang Qin Lang lebih dulu. Sama seperti halnya dengan seekor singa yang ingin memangsa zebra, lalu zebra bergegas menggigit singa kembali. Haruskah zebra ini dihukum karena perlawanannya? Dan keluarga Meng adalah singa yang ganas itu. Mereka sudah biasa berbuat kebiadaban dan dosa mereka sudah tak terhitung jumlahnya. Hanya saja tidak ada yang berani untuk mengadili mereka. Tut, terdengar suara dari ponselnya. Ternyata panggilannya tersambung dan Wang Chen kembali fokus. Halo, ini Wang Chen. Kepala Polisi Wang, kudengar Anda menangkap Meng Qingyu. Benar, dia diduga melakukan pembunuhan yang disengaja. Saat ini dia sedang ditahan. Kami akan segera mengatur interogasi untuknya. Wang Chen segera bangkit dan menunjukkan sikap yang hormat kepada penelepon. Karena yang di seberang telepon adalah pimpinannya. Sampai sekarang, dia telah menerima hampir selusin panggilan telepon dari atasannya. Semua menanyakan tentang masalah Meng Qingyu. Hentikan, biarkan orang-orang ini pergi. Masalah ini cukup sampai di sini. Dan ingat, masalah ini tidak boleh disebarluaskan, mengerti? Suara dari telepon itu terdengar sangat serius dan dia sama sekali tidak bisa membantahnya. Tapi, Wang Chen ingin berkata sesuatu lawan bicaranya dengan cepat. Menyela kata-kata Wang Chen, lakukan apa yang aku katakan. Tidak bisa, kami memiliki prinsip dan cara kerja kami sendiri. Sekarang kasus ini masih dalam tahapan inspeksi dan tidak ada berhak untuk menghentikan kami dari menegakkan hukum. Nada suara Wang Chen tegas dan tidak berkompromi. Memang benar, dia diam-diam membebaskan Qin Lang, telah mempengaruhi sosoknya sebagai petugas yang teladan dan berprinsip adil dalam menegakkan hukum. Namun, dia melakukan ini berdasarkan pada keadilan, bukan semata-mata karena hubungan khususnya dengan Qin Lang. Jika memang Qin Lang telah berbuat kejahatan, maka dia pasti tidak akan mentolerir perbuatannya. Meng Qingyu dan Meng Mingming baru-baru ini telah melakukan banyak hal buruk di distrik Yangshi. Sudah lama dia ingin menangkap keduanya untuk menegakkan keadilan. Karena membasmi kejahatan memang adalah tugas dan tanggung jawabnya, orang-orang itu sangat berbeda dengan Qin Lang. Sifat dan kepribadian mereka sama sekali berbeda. Jadi dia berpihak pada Qin Lang dan tidak akan pernah meloloskan orang-orang itu untuk selamanya. Kamu berani tidak patuh padaku? Suara di seberang telepon terdengar marah. Maaf, saya hanya mematuhi hukum, Wang Chen berkata dengan dingin. Sebab begitulah karakternya, hukum dan peraturan di atas segalanya. Lalu orang di seberang telepon itu terdiam, selama hampir 1 menit penuh. Oke, Wang Chen. Aku sangat mengagumi gadis sepertimu. Diberi tekanan apapun kamu tidak pernah takut dan kamu selalu berani menyelesaikan kasus apapun. Kurasa sebelum aku menelepon, pasti telah menerima banyak panggilan telepon yang mencarimu untuk membahas kasus ini. Mengenai siapa saja yang sudah menelepon, saya tidak bisa memberitahu kepada Anda. Saya minta maaf. Wang Chen menjawab, sebab dia merasa tidak ada perlunya untuk memberitahu siapapun mengenai siapa saja yang sudah menghubunginya. Dia adalah orang yang dapat diandalkan untuk menyimpan rahasia. Baiklah,
Tidak apa-apa. Mulai dari sekarang kamu, Wang Chen, telah dipecat dari jabatanmu dan sekarang kamu harus segera meninggalkan kantor kepolisian distrik Yangshi. Selanjutnya kamu akan bergabung dengan tim polisi lalu lintas di distrik Wuling. Posisimu saat ini untuk sementara akan digantikan oleh Zhuang Ziyan. Sudah, sekarang cepat tutup telepon ini dan lanjutkan dengan serah terima. Setelah itu kamu bisa pulang ke rumah dan tidur dengan nyenyak. Klik, telepon ditutup, semua ini di dalam dugaannya. Wang Chen menghela nafas lega lalu mulai mengatur arsipnya. Dalam 5 menit, Zhuang Ziyan sudah menunggu di luar kantor. Wang Chen tahu di dalam hatinya bahwa semua ini diatur oleh pihak lawan untuk mencegahnya untuk melakukan interogasi ketika larut malam, maka dia harus langsung diberhentikan. Setelah ini, Wang Chen tidak akan berkesempatan untuk berhadapan dengan Meng Qingyu dan yang lainnya. Di sisi lain, Qin Lang telah kembali ke apartemen. Di sana dia berlatih dengan kitab racikan obat untuk mengobati lukanya sendiri. Baru pada pukul 4 atau 5 pagi, dia selesai berlatih dan akhirnya tertidur nyenyak. Istirahatnya pada malam itu dapat dikatakan sangat-sangat pulas dan dia baru terbangun pada hari berikutnya. Kemudian, dia menemukan bahwa luka di punggungnya telah sembuh dan seluruh tubuhnya terasa segar kembali. Meski tenaga dalamnya masih belum cukup, tetapi semangatnya telah sepenuhnya pulih. Harus dikatakan bahwa kitab racikan obat ini memang ilmu yang sangat dalam dan ajaib. Baru saat itulah dia menyadari bahwa Leng Qianqiu telah menunggunya untuk waktu yang lama di luar ruangan. Leng Qianqiu menghubungi Qin Lang di pagi hari, tetapi Qin Lang masih belum begitu sadar ketika itu, jadi dia hanya mengirimkan lokasi tempat apartemennya kepadanya lalu melanjutkan tidurnya. Karena dia terlalu lelah, Qin Lang membukakan pintu dan sinar matahari yang masuk, sedikit menyilaukan. Sudah bangun. Leng Qianqiu masuk ke dalam dan bertanya, bagaimana lukanya? Aku di sini hari ini untuk membujukmu pergi ke rumah sakit untuk merawat lukamu. Kamu tidak boleh menangani luka pisau dengan asal-asalan. Luka ini harus ditangani dengan hati-hati. Terima kasih atas perhatianmu, Kakak Leng. Tolong jangan beritahu Zhong Yu, kalau tidak dia akan khawatir, kata Qin Lang. Aku tahu, ayo, biarkan aku melihat lukamu. Leng Qianqiu membungkuk dan mengamati luka di punggung Qin Lang. Wajahnya tiba-tiba terkejut. Qin Lang, kuakui kamu memang beda dari orang biasa. Jika orang biasa yang tertusuk seperti ini, mustahil untuk sembuh dalam sebulan. Sedangkan kamu, hanya dalam sehari lukamu sudah hilang tanpa jejak. Bukankah itu suatu keajaiban? Leng Qianqiu benar-benar salut kepada Qin Lang. Karena dia hampir unggul di semua bidang, seni bela diri, keterampilan medis, metafisika, keberanian, cinta dan kebenaran Qin Lang, serta penampilannya yang tampan dan ketahanan tubuhnya yang baik sehingga cepat sekali pulih, semua ini membuatnya merasa takjub dan menghormatinya. Paman Leng, terima kasih banyak atas kemarin. Qin Lang mencoba untuk mengalihkan topik. Tidak apa-apa, Qin Lang. Hubungan antara kamu dan aku sudah seperti keluarga sendiri. Pertemanan kita sudah lama, jangan pernah berkata sungkan. Selama kamu perlu bantuan, aku akan selalu ada di sisimu. Ngomong-ngomong, aku yang seharusnya merasa berterima kasih. Kamu menyelamatkan Chunyu, membuatku merasa hidup memiliki arti lagi, kata Leng Qianqiu. Qin Lang tertawa dan tidak lagi berbasa-basi. Pria seperti Leng Qianqiu memang tipe orang yang berterus terang dan dia tidak suka berpura-pura. Apa yang dia katakan adalah apa yang dipikirkan di dalam hatinya. Qin Lang hanya merasa sedikit aneh, sebenarnya siapa kakak Leng ini? Kejadian kemarin di Villa Zijun, bahkan orang seperti Paman Zong Jiushen, pun dapat dikalahkan, tetapi jika Leng Qiuqian tidak mengungkit tentang masalah itu, dia pun tidak berani bertanya. Apakah kamu sudah mendengarnya, adik Qin? Leng Qianqiu tiba-tiba bertanya, apa yang terjadi? Tolong kakak, beritahu, tanya Qin Lang penasaran. Huang Hanzu itu adalah anggota dari komunitas Ming, awalnya dia orang kita sendiri, tetapi sekarang, dia memilih untuk berkhianat. Leng Qianqiu berkata dengan santai.
Komunitas Ming, Paman Zhou. Qinlang bingung. Tampaknya komunitas Ming adalah sebuah organisasi dan Paman Zhou ternyata anggota di sana. Benar, jadi saat ini dia telah mengkhianati komunitas Ming. Sebelum mengganti nama menjadi Huang Hanzu, dulu dia bernama Hu Tianxiao dan pangkatnya tidak tinggi. Lalu, gara-gara melanggar peraturan organisasi, akhirnya dia lari dan bergabung dengan kamar dagang Ski Eagle. Namun, orang ini kecanduan judi, yang lebih parah adalah dia bahkan tega menjual istri dan anak untuk melunasi hutang-hutang judinya. Setelah itu, entah bagaimana rumah sakit terlarang bisa menemukannya, akhirnya dia ditarik menjadi anggota mereka. Hu Tianxiao, oh bukan, Huang Hanzu terus melakukan kesalahan, dia tidak pantas untuk dikasihani. Tujuan Leng Qianqiu membeberkan identitas dan seluruh latar belakang Huang Hanzu kepada Qinlang adalah agar dia tidak perlu merasa iba terhadapnya lagi. Oh, kalau begitu, nasib Huang Ge benar-benar menyedihkan. Qinlang menghela nafas. Dia tidak menyangka bahwa Paman Zhou yang semula terkesan begitu baik, ternyata memiliki sisi yang begitu terpuruk. Bab 507. Ayah angkatku ada di sini. Kak Leng, ada yang perlu aku selesaikan hari ini. Di tengah-tengah mengobrol, Qinlang tiba-tiba kepikiran tentang keadaan Wang Chen. Sebab, jika musuhnya adalah orang-orang dari keluarga Meng, maka dapat diperkirakan situasi di kantor polisi saat ini pasti dalam keadaan kacau balau. Setelah Leng Qianqiu beberapa kali bertanya, Qinlang akhirnya menceritakan tentang kejadiannya semalam. Leng Qianqiu mengernyit, Meng Mingming benar-benar bajingan, dia berani bertindak semena-mena karena ayahnya. Tapi jangan khawatir, aku akan membantumu untuk menyelesaikan masalah ini. Namun mungkin harus menunggu beberapa hari lagi. Tampaknya, Leng Qianqiu sangat-sangat marah dan dia sama sekali tidak takut dengan kekuasaan keluarga Meng. Kring. Pada saat ini, telepon Qinlang bergetar dan berdering. Dia mengangkatnya dan di ujung telepon langsung terdengar suara Zhong Jiushen berbicara, "Adik Qin, Suesan telah membawa orangnya untuk menangkap Wu Yong." Setelah Qinlang menerima pesan dari Wu Yong semalam, dia langsung mengabari keluarga Zhong dengan ponselnya. Wu Yong sangat cekatan. Dia langsung berlari dari Villa Iris menuju ke sebuah kapal pesiar dan bersiap-siap untuk pergi ke Tokyo. Ketika Qinlang tiba di dekat sungai, dia langsung menemukan kapal pesiar Wu Yong yang terperangkap. Sungai itu begitu luas, tetapi Wu Yong tidak dapat kesempatan untuk meloloskan diri. Sekitar 300 kapal telah dikerahkan untuk memblokir seluruh permukaan sungai dan memaksa Wu Yong ke bagian perairan yang sempit. Puluhan personel pilihan dari keluarga Zhong segera naik ke kapal dan setelah membunuh beberapa pengikut Sky Eagle, mereka segera mengepung 3 kelompok Wu Yong di atas geladak kapal. Sudah tidak ada jalan lainnya, Wu Yong pernah membawa orang-orangnya untuk mengepung dan membunuh Qinlang, jadi Zhong Suesan yakin bahwa Qinlang akan lebih senang jika orang itu akhirnya terbunuh. Tuan Qin, Wu Yong dan kawanannya melarikan diri dengan menyamar, tetapi kami berhasil mencegat dan menemukan mereka. Begitu Qinlang naik ke kapal keluarga Zhong Suesan berlari untuk melaporkan. Mereka membunuh 7 atau 8 personel kita, namun kita juga menikam beberapa personel kepercayaan mereka. Sekarang personel mereka hanya tersisa 3 orang dan dari hasil pemeriksaan kami tidak menemukan bahan peledak di awak kapal. Dia bertanya, menurutmu, bagaimana kamu akan mengatasinya? Apakah perlu kita menembakkan semua anak panah dengan personel dan perahu yang kita miliki? 1 orang dipersenjatai sebuah spear gun sudah cukup untuk membuat Wu Yong mati berkeping-keping. Tidak, aku ingin melihat langsung tampang jeleknya. Qinlang tertawa. Sekalipun rencana Zhong Suesan agaknya berlebihan, tetapi pasti ada alasannya. Kamar dagang Sky Eagle adalah sebuah organisasi rahasia, sehingga wajar jika Zhong Suesan tidak berani terlalu santai menghadapi masalah ini. Tiba-tiba terdengar suara Wu Yong, "Qinlang, aku ingin berbicara sedikit denganmu." Saat berbicara,
Suara Wu Yong terdengar sedikit gelisah. Qin Lang naik ke perahu dan berjalan melewati kerumunan, lalu tersenyum kepada Wu Yong. Ketua Wu, bukankah kamu menginginkan uang 700 juta yuan itu? Qin Lang, katakan saja berapa uang yang kamu minta. Semua speargun di sekeliling terarahkan pada diri Wu Yong, sambil melangkah maju sambil terus menatap Qin Lang. Uang yang harus dibayar agar kamu mau melepaskan aku dan dapat bertahan hidup. Asosiasi Sky Eagle telah dihancurkan oleh kami dan Meng Mingming juga akan kami habisi setelah ini. Dan kini kamu tinggal sebatang kara dan tidak memiliki apapun lagi. Kilatan cahaya melintas di mata Qin Lang. Apakah menurutmu, kamu masih punya uang untuk menebus nyawamu? Mendengar kata-kata Qin Lang, Wu Yong gemetar. Segala usaha yang dijalaninya dengan telaten selama bertahun-tahun, kali ini, semuanya benar-benar akan hancur, karena bermusuhan dengan Qin Lang. Dia benar-benar ingin mencekik Qin Lang sampai mati, tetapi dia juga sangat tahu bahwa sesungguhnya ilmu Qin Lang sangat tinggi, namun di hadapan orang dia selalu bersikap rendah hati dan tidak mau menunjukkan ilmunya. Kebalikan dari Qin Lang, posisinya saat inilah justru yang benar-benar sengsara. Bagaimanapun, dia ingin segera pergi ke negara seberang. Siapa tahu dia akan menemukan cara yang tepat setelah bertemu dengan para petinggi rumah sakit terlarang. Berpikir sampai di sini, akhirnya dia membuka mulut lagi. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, kamu hanya perlu memberitahuku apa syaratmu. Aku tahu, aku terus menyakiti, bahkan selalu ingin membunuhmu. Kamu pasti merasa dendam padaku. Tetapi dengan membunuhku, hanya akan membuatmu merasa lega untuk sesaat, tetapi sama sekali tidak akan berguna apa-apa bagimu. Sebaiknya kamu meloloskanku dan kamu akan mendapatkan imbalan yang berarti bagimu. Wu Yong terus berusaha untuk membujuknya, dirinya yang saat ini tidak berbeda dengan Meng Mingming yang berkeahlian untuk bernegosiasi. Qin Lang menjawab tanpa segan, "Maaf, aku tidak sedang mencari kentungan, aku hanya ingin melihatmu mati." Qin Lang, kamu sudah dewasa, dapatkah kamu membuat keputusan yang lebih bijak? Bukankah kamu sedang kekurangan uang? Aku bisa memenuhi kebutuhanmu, Wu Yong berkata. Kematianku tidak akan ada artinya bagimu, yang penting aku merasa hal itu adalah hal yang berarti. Itu sudah cukup. Qin Lang selangkah demi selangkah mendekati dan memepet Wu Yong. Jika kamu tidak terbunuh, maka tidak ada yang tahu sampai kapan kamu akan terus mencari masalah denganku. Mobil vilaku, serta semua aset properti di bawah asosiasi Sky Eagle, akan aku hibahkan seluruhnya kepadamu. Wu Yong bahkan melemparkan kartu banknya ke Qin Lang. Masih ada uang 3 miliar di dalamnya. Ambil saja sekalian, percuma saja, karena pada akhirnya barang-barang ini tidak akan menjadi milikmu lagi. Qin Lang menarik kartu bank darinya lalu memain-mainkannya. Jadi semua ini tidak berarti sama sekali. Seberapapun uang dan kentungan yang dijanjikan oleh Wu Yong, Qin Lang tetap tidak akan mengampuni nyawanya. Semua ini karena sebelumnya Wu Yong pernah menculik Song Suer untuk mengancam Qin Lang, karena tidak menutup kemungkinan bahwa setelah kemarin mereka menculik Song Suer, di kemudian hari mereka juga dapat menculik Zhong Yu. Demi keuntungan, orang-orang ini bisa melakukan apa saja. Qin Lang, kamu sangat keras kepala, benar-benar bodoh dan tidak tahu diri. Wu Yong berteriak kepada Qin Lang, benar, saat ini posisimu memang di sisi yang menang. Kamu dapat membunuhku kapan saja, tetapi tidak berarti kamu dapat menanggung konsekuensinya. Wu Yong mengeluarkan jurus terakhirnya. Sudah kubilang, selain memiliki hubungan yang erat dengan rumah sakit terlarang, aku juga merupakan anak angkat dari Pak Tua Koizumi, presiden dari rumah sakit terlarang. Jika kamu berani membunuhku, maka rumah sakit terlarang pasti akan mencarimu untuk balas dendam, dan kekuatan rumah sakit terlarang tidak semudah itu untuk dihadapi seperti bayanganmu, Koizumi. Apa itu? Apakah dia hebat? Qin Lang tidak terlalu percaya, dia hanya tersenyum tipis. Lancang sekali, ayah angkatku bukan seseorang yang bisa kamu hina sembarangan. Wu Yong berteriak garang, kamu harus mengingatnya, bahwa selalu masih ada gunung yang lebih tinggi, plak. Tidak ingin berpanjang lebar,
Qin Lang segera menamparkan wajah Wu Yong dengan keras, suara tamparannya begitu nyaring. Wu Yong menjerit-jerit kesakitan, melompat dan terjatuh, darah menetes dari sudut mulutnya. Kamu berani menamparku? Wu Yong ketakutan dan marah. Apakah kamu benar-benar tidak takut akan konsekuensinya? Apakah otakmu bermasalah? Qin Lang mencibir, sudah seperti ini. Kamu masih berani bertingkah sombong. Apa hebatnya kamu? Kamu menginginkan nyawaku, apakah mungkin aku membiarkanmu hidup sampai tahun baru? Wu Yong belum sempat bangkit, Qin Lang telah menginjak tubuhnya. Dia membiarkan Wu Yong berbaring tengkurap di lantai seperti anjing yang mati. Wu Yong sangat marah, ada rumah sakit terlarang di belakangku. Jika kamu berani menyentuhku, apakah kamu tidak takut mereka akan mencarimu untuk balas dendam? Qin Lang sama sekali tidak merasa takut ketika mendengar tentang rumah sakit terlarang dan juga nama Xiao Kuan, tetapi kelopak mata Zhong Suesan berkedut-kedut. Presiden rumah sakit terlarang, Koizumi Takemasa adalah keturunan bangsawan dan merupakan salah satu dari 10 besar ahli pedang di Tokyo. Keterampilan pedangnya sangat tinggi dan dia dihormati oleh banyak orang. Murid-muridnya ada di seluruh dunia dan 10 dari mereka telah memasuki tingkatan Xuanjing. Siapapun tidak berani mencari masalah dengannya, karena hal itu sama bahayanya dengan menusuk sebuah sarang lebah, bahkan bisa menyebabkan nyawanya melayang karenanya. Dia sangat terkejut ketika mendengar Wu Yong memiliki hubungan dekat dengan Koizumi Takemasa. Takut, aku malah khawatir jika kalian tidak datang mencariku untuk balas dendam. Qin Lang mengulurkan tangan kanannya. Berapapun personel yang kalian datangkan, aku akan membunuh mereka semua. Sama halnya jika ayah angkatmu datang, aku pasti akan membunuhnya. Dia mengambil pisau dari tangan Zhong Suesan. Kalian terus mencari kesempatan untuk membunuhku, bahkan menggunakan wanita untuk mengancamku. Apa menurutmu aku akan membiarkanmu hidup? Pada saat ini, hawa pembunuhan yang menguasai Qin Lang telah pada tahap yang paling puncak. Jangankan Wu Yong, bahkan Zhong Suesan ikut merasakan kengeriannya. Bulu kuduknya bergidik, telinga Wu Yong sedikit bergetar, lalu melepaskan penutup telinganya. Mengeluarkan ponselnya dan menekan fitur pengeras suara. Ayah angkatku ingin berbicara denganmu. Melihat bahwa Qin Lang benar-benar serius untuk membunuhnya, dia mendadak panik dan segera mencari jimat penyelamatnya untuk bantuan. Qin Lang melihat ke arah ponsel Wu Yong, memperdengarkan suara yang serak, "Hei pemuda di ujung telepon sana, dengarkan aku." Bab 508. Istri dan Elbu yang baik. Aku Koizumi Takemasa dari rumah sakit terlarang dan Wu Yong adalah anak angkatku. Dia sangat berbakti kepadaku. Siapa yang berani menyakiti Wu Yong sama saja dengan menyakitiku. Aku tidak akan pernah membiarkannya. Jika kalian tahu tentang kehebatan rumah sakit terlarang, maka aku perintahkan untuk segera melepaskan Wu Yong, lalu berlutut dan berminta maaf. Kalau tidak, Koizumi Takemasa berkata dengan serius, maka aku akan bergegas datang ke Tiongkok dari Tokyo dan mengambil kepalamu. Koizumi Takemasa. Qin Lang terkekeh, memangnya kamu siapa? Kamu tidak mempertimbangkan apa dampaknya jika aku mendatangi Tokyo dan menghancurkan seluruh keluarga kalian? Karena aku, Qin Lang, tidak perlu menjelaskan kepada siapapun tentang semua hal yang aku lakukan. Brengsek. Suara marah Koizumi Takemasa terdengar di ujung lain telepon. Sebagai salah satu pendekar pedang terbaik di Tokyo, nama rumah sakit terlarang kami juga terkenal di seluruh dunia. Kamu berani sekali menghinaku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Jangan macam-macam denganku, ini kesempatan yang terakhir. Lepaskan Wu Yong segera, jika tidak, maka seluruh keluargamu baik yang tua maupun yang muda, tidak akan bisa lepas dari hukuman rumah sakit terlarang. Apakah cukup jelas? Koizumi Takemasa membentak Qin Lang dengan nada yang tinggi dan sombong. Hal ini benar-benar suatu penghinaan bagi Qin Lang. Oh, imbuh Qin Lang santai. Ketahuilah bahwa kami, orang Tiongkok, tidak pernah mengingkari janji. Maka, kamu juga harus menepati janjimu dan datang ke Tiongkok.
Sambil bicara, tangannya langsung mengambil sebuah pisau dan memenggal kepala Wu Yong langsung di hadapannya. Brengsek, brengsek. Koizumi Takemasa berteriak keras, Yonger. Qin Lang, mulai sekarang kamu adalah musuh besar dari rumah sakit terlarang. Tiada ampun bagimu. Tunggulah, seminggu lagi. Koizumi Takemasa meraung marah. Qin Lang sama sekali tidak takut dengan ancaman Koizumi Takemasa. Tak peduli siapa, bahkan Tuhan Allah sekalipun. Dia tidak mengizinkannya terjadi. Karena sejak kejadian Song Suer diculik, Qin Lang tahu bahwa Wu Yong harus mati. Jika tidak cepat atau lambat, orang-orang di sekitarnya semuanya akan menjadi sasaran korban oleh asosiasi Sky Eagle. Setelah menghabisi Wu Yong, Qin Lang menyerahkan sisanya kepada Zhong Suesan, lalu dirinya kembali untuk beristirahat, sekalian mengganti tempat tidurnya dengan yang baru. Sejak terakhir kali aksi pengepungan asosiasi Sky Eagle, Qin Lang tidak menemukan jejak Ying Jingling dimanapun. Apakah ucapan Ying Jingling ketika itu masih berlaku? Qin Lang sedang memikirkannya. Ini aku buatkan semangkuk kuah obat herbal Tiongkok. Ini akan sangat bermanfaat untuk penyembuhan lukamu. Setelah tiba di sana, Zhong Yu merasa sedih melihat wajah kurus Qin Lang. Semangkuk obat Tiongkok hangat diletakkan di depan Qin Lang. Qin Lang tersenyum dan berkata, Zhong Yu, aku menemukan bahwa kamu semakin hari semakin mirip dengan istriku. Wajah Zhong Yu memerah, dasar penjilat. Karena kali ini kamu telah menyelamatkan sahabatku, jadi aku harus berterima kasih kepadamu, pahlawan hidupku. Ayo, cepat diminum. Qin Lang mendorongnya dengan pelan. Zhong Yu, aku tidak perlu minum obat dan aku baik-baik saja. Jika kamu masih harus mengucapkan terima kasih padaku, bukankah hal itu berarti kamu menganggapku sebagai orang lain? Tahukah kamu, jika hal itu berkaitan denganmu, sekalipun aku harus memanjat gunung pisau dan masuk ke dalam pot penuh dengan minyak yang panas, aku tidak akan pernah ragu untuk melakukannya. Keduanya saling memandang dan tersenyum, mengenang kembali selama ini berbagai rintangan yang dilalui bersama-sama, hingga akhirnya keduanya bisa menyatu pada hari ini. Tetapi Zhong Yu tetap merasa bahwa kata-kata Qin Lang yang terakhir, memanjat gunung pisau dan masuk ke dalam pot panas, hal itu sedikit gombal dan berlebihan menurutnya. Sebab kata-kata itu sebenarnya tidak diperlukan, karena yang terpenting adalah kasih sayang antara keduanya. Kata-kata ini hanyalah tambahan yang tidak begitu penting. Tidak, kamu harus meminumnya. Zhong Yu masih memegang mangkuk obat dan menolak untuk meletakkannya. Oh, Zhong Yu, obat ini pahit dan panas. Aku tidak bisa meminumnya. Selain itu, aku tidak perlu minum obat saat ini. Tubuhku ini adalah obatnya sendiri. Sambil mengatakan itu, Qin Lang menyentuh-nyentuh kepala Zhong Yu. Qin Lang, ini tidak panas. Aku telah mendinginkannya dulu. Zhong Yu menjawab, lalu membentangkan telapak tangannya, memperlihatkan sebuah permen susu di telapak tangannya. Aku tahu cara untuk mengatasi masalah pahitnya obat ini. Setelah minum obat, kamu boleh memakan permen susu ini. Pasti tidak akan terasa pahit lagi. Di mata Zhong Yu, meski penampilan luar Qin Lang begitu tegar dan kuat, namun ada kalanya dia akan menganggapnya sebagai anaknya dan memanjakannya. Ini masih hangat, segera minumlah, kata Zhong Yu sambil tersenyum. Qin Lang mengangkat bahu, hei, bisakah aku tidak minum? Hanya semangkuk, habiskan semangkuk ini saja, oke. Zhong Yu mengerutkan bibirnya. Hari ini, dia mengenakan celana jeans pendek, dengan atasan kaos kuning krem bergaris-garis, membuat tubuhnya terlihat ramping dan seksi. Ditambah dengan aroma rambutnya yang begitu wangi. Sosoknya memberikan kesan begitu enak dipandang. Merasa tidak berdaya melawan kegigihan Zhong Yu, Qin Lang hanya bisa menghela nafas, mengerutkan kening, sambil memegangi mangkuk. Dia meminum obat itu. Zhong Yu terdiam, matanya yang indah berbinar, menatap Qin Lang dengan ekspresi lembut. Rasa manis itu sampai ke hatinya. Obatnya segera habis. Qin Lang memegangi perutnya sambil meletakkan mangkuk di atas meja. Sudah habis obatnya, mana permen susunya? Sambil berkata,
Qin Lang langsung mengulurkan tangannya dan meminta permen kepadanya seperti anak-anak. Ya, Zhong Yu tersenyum manis sambil menundukkan kepalanya. Dia mengupas bungkus permen susu itu secara perlahan, lalu mengeluarkannya dan mengantarkan permen itu ke mulut Qin Lang dengan hati-hati. Lalu dalam satu gigitan, Qin Lang menggigit permen kep kelinci putih itu dan juga jari Zhong Yu yang seputih giok itu. Apa yang kamu lakukan? Zhong Yu cepat-cepat menarik kembali jarinya. Dia tertawa tersipu-sipu dan menundukkan kepalanya, melihat pola tingkah wanita itu yang sangat memanjakannya. Qin-Lang berkata, Zhong Yu, kamu benar-benar memperlakukanku seperti anak kecil. Sambil bicara, Qin-Lang memakan permen susu itu. Zhong Yu tersenyum manis saat melihat kekasihnya merasa puas dan senang. Zhong Yu, kelak kamu akan menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Kamu pasti dapat merawat suami dan anakmu dengan baik dan kamu dapat mengatasi segalanya sendirian. Kata Qin-Lang. Hei, apa maksudmu aku dapat mengatasi semuanya sendirian? Apakah kamu tidak punya keahlian apapun? Zhong Yu mencubit-cubit hidung Qin-Lang sambil berkata dengan manja, sambil matanya terus memandang pria yang berpakaian kuning krem itu. Aku, tentu saja bisa. Deru nafas Qin-Lang terdengar cepat. Menyebalkan. Zhong Yu seperti menyadari sesuatu, lalu wajahnya seperti bunga persik. Apakah tubuhmu sudah kuat? Kamu baru saja pulih. Tanya Zhong Yu dengan pelan, suaranya hampir saja tidak terdengar. Tentu saja tidak masalah. Bibir Qin-Lang tiba-tiba menempel tepat di bibir Zhong Yu. Asteris waktu kebersamaan keduanya terlalu singkat, tanpa sadar hari sudah pagi. Sebelum Qin-Lang bangun, Zhong Yu sudah keluar untuk membelikan sarapan. Setelah Qin-Lang bangun, dia mengambil telepon Zhong Yu dan melihat-lihat foto di dalamnya. Ada banyak potret diri Zhong Yu di sana. Semuanya sangat indah. Jika Zhong Yu menemukan bahwa Qin-Lang baru saja mengintip ponselnya, Zhong Yu pasti tidak akan senang ketika kembali. Qin-Lang melihat-lihat fotonya, di dalamnya juga ada beberapa foto lanskap yang baru diambil akhir-akhir ini. Keterampilan mengambil foto Zhong Yu sangat bagus. Selagi melihati foto, Qin-Lang tiba-tiba terpana. Rupanya ada wajah yang dia kenali di dalam foto itu. Pada saat ini Zhong Yu membuka pintu dengan ceria dan masuk sambil membawa sarapan di tangannya. Qin-Lang, ayo bangun. Kubawakan sesuatu yang enak untukmu. Namun ketika menoleh dengan wajah yang berseri-seri, dia menemukan Qin-Lang sedang mengerutkan keningnya. Wajahnya terlihat serius sekali, bahkan terlihat sedikit emosi. Ada apa, Qin-Lang? Zhong Yu maju ke sisinya dan melihat sebuah foto di ponselnya. Sedikit terkejut, foto tersebut memperlihatkan suatu tempat berpemandangan indah dan juga terdapat beberapa pejalan kaki. Di antaranya ada sepasang pria dan wanita yang sedang berpelukan. Wajah keduanya terlihat begitu jelas, sepasang pria dan wanita paruh baya saling berpelukan. Hubungan mereka terlihat dekat dan hangat. Percikan api cinta di mata mereka sangat terasa. Wanita itu adalah ibu kandung dari Huang Ge. Namanya Tian Xiaowei. Qin-Lang pernah bertemu Tian Xiaowei sebelumnya ketika dia masih kuliah. Saat itu dia tidak memiliki kesan buruk ataupun kesan yang baik tentangnya. Terakhir kali, bahkan teman sekamar kosnya juga pernah bertemu dengan Tian Xiaowei di Villa Zijun. Tetapi mereka hanya menyapanya dan pergi. Penampilan Tian Xiaowei sangat muda dan terawat dan dia juga sangat cantik. Namun, pria yang dipelukannya bukanlah Huang Hanzu, melainkan pria yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Bab 509. Unicorn giok yang hancur. Jenazah Huang Hanzu baru saja diantar ke rumah pemakaman. Bahkan sebelum mayatnya dikuburkan, Tian Xiao sudah berhubungan dengan pria lain. Qin-Lang menunjukkan tatapan mata tajam. Dia pernah mendengar Huang Ge mengatakan bahwa hubungan Tian Xiao dan Huang Hanzu sudah lama tidak akur. Meski terakhir kali Qin-Lang berkunjung ke Villa Zijun hanya untuk waktu yang sebentar,
namun dia tidak akan mudah melupakan wajah yang cantik itu. Tapi yang tidak dia sangka, wanita itu akan mengkhianati Huang Hanzu. Sebenarnya Qin Lang jarang memperhatikan gosip-gosip semacam ini, tetapi tetap saja dia kurang begitu senang melihatnya. Dari pelukan ini, jelas sekali ini bukan pertama kalinya keduanya bertemu dan tentu saja bukan pertama kalinya mereka mengumbar kemesraan. Qin-Lang mengembalikan ponsel itu dan bertanya pada Zhong Yu, "Kamu yang mengambil foto ini?" "Benar, ketika mendapat kabar bahwa kamu terluka, kemarin sore aku pergi ke gunung di dekat sini untuk mencari tanaman obat." Zhong Yu mengedipkan mata sambil menjawab, "Aku menemukan banyak sekali tanaman obat yang dapat menyembuhkan luka, jadi aku pergi untuk mengambil beberapa. Sesudah itu, aku melihat pemandangan di sana bagus, jadi aku mengambil beberapa foto." Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Memangnya ada apa? Apakah ada sesuatu dengan foto itu?" "Tidak apa-apa, foto-fotonya sangat bagus." Qin-Lang mengirim foto Tian Xiaowei ke ponselnya, lalu tersenyum dan berkata kepada Zhong Yu, "Baiklah, ayo kita makan." Zhong Yu mengangguk, "Baik." Dia datang dengan sarapannya. Wajahnya memang cantik, makanan yang dipilihnya selain enak tetapi juga yang baik untuk kesehatan tubuh. Zhong Yu memang selalu penuh perhatian. "Qin-Lang, keluarga Meng bukanlah keluarga yang gampang. Jika kamu mengutik Meng Mingming, maka keluarganya pasti akan mencarimu untuk balas dendam." Zhong Yu tampak sangat khawatir. "Apakah kamu tidak memikirkan aku? Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang harus aku lakukan?" "Qin-Lang, aku ingin pergi ke suatu tempat yang damai dan menenangkan, pergi ke suatu tempat yang bebas dari konflik dan peperangan. Bukankah saat ini aku baik-baik saja?" Qin-Lang tertawa sambil menepuk dadanya sendiri. Zhong Yu memandang Qin-Lang dengan lembut. "Kakekku berkata bahwa Meng Qingyu datang kepadanya dan berharap dia dapat membela keluarga Meng, dan niat mereka terhadapmu pasti tidak baik." Saat berkata-kata ini, Zhong Yu selalu merasa enggan untuk mengucapkan kata mati. "Kakekku berpura-pura bodoh dan memberinya 3 syarat, uang tunai 300 juta. Hotel Sheraton dan sebidang tanah di Kotayan." Tanpa diduga Meng Qingyu menyetujui semua persyaratan itu, tetapi kakek tidak lekas memberinya jawaban. Dia memintaku untuk datang dan menanyakan, "Apa rencanamu selanjutnya untuk menghadapi mereka, persetan?" Meng Qingyu itu benar-benar bodoh. "Aku adalah calon menantu laki-laki keponakan dari Tuan Zong. Bagaimana dia akan menyerahkan calon menantunya untuk dibunuh? Haha, hanya saja, mengapa dia dibebaskan begitu cepat? Wang Chen bukan seorang yang gampang untuk dikalahkan." Qin-Lang merasa heran. "Aku tidak akan pernah membiarkan masalah ini begini saja. Keluarga Meng menembakku 2 kali pada hari itu. Mereka berkali-kali mengancam dan mempermalukanku. Aku rasa mereka masih belum cukup menderita," kata Qin-Lang. "Kalau begitu mari doakan Tuan Zong akan cepat menjadi kaya dan berlimpahan berkah. Tuan Zong boleh menerima hadiah itu dan terima saja tawaran itu, sekalian buat mereka berhutang budi kepada Tuan Zong." Sebenarnya sangat mudah bagi Qin-Lang, jika dia ingin menjatuhkan Meng Mingming, kapanpun bisa. Sehingga, membiarkan keluarga Meng hidup beberapa waktu lagi, juga bukan suatu masalah baginya. "Mengapa Tuan Zong tidak meneleponku segera dan harus menunggu sampai sekarang?" tanya Qin-Lang. Mungkin saat ini dia masih belum leluasa untuk maju dan lagi, kekuatan keluarga Meng tidak boleh diremehkan. Tetapi kakek juga menawarkan, "Kapanpun, jika kamu memerlukan bantuannya, dia selalu siap untuk membantu." "Baik," Qin-Lang mengangguk. Malam itu Zhong Yu pergi keluar untuk membeli sayuran, sementara Qin-Lang melanjutkan latihannya di rumah untuk memulihkan tenaga dalamnya. Tiba-tiba ponselnya berdering. Zhong Yu mencarinya. "Qin-Lang, aku tidak sengaja menabrak ransel seorang pria. Ransel itu terjatuh dan barang di dalamnya ada yang pecah." Ketika pria itu membuka ranselnya, dia menemukan unicorn giok yang hancur. "Dia ingin aku membayar ganti rugi sebanyak 300.000 yuan." Qin-Lang sedikit mengernyit.
Firasatnya berkata bahwa bandit jalanan itu pasti ingin menipu Zhong Yu. Zhong Yu berkata di telepon, orang itu mengeluarkan faktur pembelian unicorn giok dan diperlihatkan padaku, lalu aku ditarik bersamanya untuk pergi ke toko batu giok dan berdebat di sana. Asisten toko juga memberi kesaksian bahwa pagi itu mereka memang beli unicorn giok itu dari sana dan keadaannya masih utuh ketika mereka membawanya pergi dari toko. Qin Lang berpikir, kalau ternyata toko batu giok itulah yang sengaja membuat jebakan, maka dia pasti akan menghancurkan toko itu. Setengah jam kemudian, Qin Lang muncul di toko batu giok Fly Dragon. Qin Lang begitu memasuki aula toko batu giok, dia menemukan bahwa toko itu berlantai 2 dengan luas sekitar 2000 meter persegi. Sekelilingnya dihiasi oleh berbagai artefak giok dan batu berharga. Melihat dari inventaris dan tenaga kerja toko itu, sama sekali tidak sepele. Bos toko pasti seseorang yang memiliki kekayaan setidaknya miliaran yuan, tapi Qin Lang tidak peduli siapa dan apa latar belakang bos toko itu. Dia menjelajahi seluruh aula untuk menemukan Zhong Yu. Tak perlu lama, dia segera menemukan Zhong Yu yang berdiri sambil membawa keranjang belanjanya. Zhong Yu sedang dikepung oleh beberapa orang. Pemimpinnya adalah seorang wanita paruh baya berusia 40-an, mengenakan perhiasan emas dan perak. Hidungnya terlihat mancung dan wajahnya sangat galak, tampaknya tidak mudah untuk didekati. Zhong Yu, jangan panik. Qin Lang berlari mendekat dan mendorong pergi orang-orang yang mengepung Zhong Yu, kemudian meraih lengan Zhong Yu sambil berkata, biar aku yang mengatasi masalah ini. Qin Lang, kamu datang ke sini. Zhong Yu menarik Qin Lang dengan cemas dan berkata, jangan terlalu emosi, kita hanya perlu membayar ganti rugi, karena kita telah merusak barang milik orang lain. Namun, ketika itu aku hanya berpapasan dengannya, tidak sengaja menyenggol sudut tas ranselnya, tetapi aku benar-benar tidak mengerahkan tenaga sedikit pun. Zhong Yu merasa dirinya difitnah, akan tetapi dia tidak berani untuk melawan dan dia tetap siap untuk menerima kenyataan bahwa dirinya sedang sial. Barang itu jatuh dengan sendirinya. Baik, Zhong Yu, biar aku yang menyelesaikannya. Qin Lang tersenyum sambil menepuk lembut bahu Zhong Yu. Istirahatlah dulu, kamu siapa? Suaminya. Wanita paruh baya itu tertawa dingin. Ketika melihat adegan ini, kamu datang ke sini pada saat yang tepat. Istrimu telah memecahkan unicorn giokku. Dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar ganti rugi, jadi segera pergi dan bawalah uang ganti rugi untuknya. Kalau tidak, aku akan menelepon polisi untuk menangkap kalian. Aku juga tidak akan menipu kalian. Kalian cukup membayarku sebanyak yang aku keluarkan untuk membeli unicorn giok ini. Dia mengeluarkan faktur belinya di hadapan Qin Lang. Qin Lang meliriknya. Harganya tidak lebih dan tidak kurang 300.000 yuan. Faktur itu baru saja dibuat. Jangan khawatir, jika memang kami yang merusaknya, maka aku pasti akan memberikan uang kompensasinya. Akan tetapi jika ternyata hal ini sama sekali tidak berkaitan dengan istriku, maka jangan berharap untuk menipu uang sepeser pun. Qin Lang mengambil ransel itu dan membukanya dan di dalamnya memang ada serpihan batu giok. Melihat dari model serpihannya, dari kasat mata memang tidak mudah untuk menentukan apakah barang itu masih baru atau sudah lama. Tetapi dari segi kualitas barang, memang dapat dikatakan sebagai barang berkelas. Unicorn giok seperti itu, nilainya pasti di atas 300.000 yuan. Hei, apa maksudmu? Wanita paruh baya itu mengamuk. Apa maksudmu dengan menipu? Giok ini, faktur ini, apakah kamu buta dan tidak bisa melihatnya? Aku baru saja membelinya dan belum sampai 1 jam barang ini telah pecah. Selain istrimu, siapa lagi yang memecahkan unicorn giok ini? Apakah menurutmu otakku tidak beres, sehingga aku yang memecahkan barang yang aku beli sendiri? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada wanita muda penjaga toko batu giok ini, apakah benar aku barusan membelinya di sini? Tanyakan juga kepada beberapa tamu di sini. Mereka semua dapat bersaksi bahwa aku membeli unicorn giok ini di sini.
Jika kamu tidak ingin bertanggung jawab, katakan saja terus terang. Akan tetapi kamu tidak boleh sembarangan menuduh aku berniat untuk menipu uang kalian. Wanita paruh baya itu sangat marah. Singkatnya, kalian harus memberiku penjelasan hari ini juga. Qin Lang mengeluarkan ponselnya untuk mencari rekaman CCTV di lokasi kejadian. Ini uang 300.000 yuan, aku bayarkan. Pada saat ini, terdengar sebuah suara arogan dari luar. Qin Lang dan yang lainnya mendongak untuk melihat siapa yang datang. Ternyata mereka adalah Tian Xiaoe diikuti beberapa pria dan wanita, di antaranya ada seorang pria paruh baya yang pernah Qin Lang lihat di foto barusan. Bos, melihat pria paruh baya itu muncul, beberapa asisten toko dan penjaga keamanan berteriak dengan hormat. Pria paruh baya itu tidak berkata apa-apa, tetapi hanya mengangguk sedikit. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Seakan-akan dirinya lah yang paling berkuasa. Tidak memandang siapapun, Qin Lang sedikit menyipitkan mata. Kesannya semakin buruk terhadap orang ini. Bab 510. 300.000 itu aku yang bayar. Bibi Tian. Qin Lang menyadari pandangan Tian Xiaoe sedang tertuju kepadanya, sehingga dia terpaksa menyapanya. Sebenarnya di dalam hati Qin Lang, dia sama sekali tidak peduli dengan orang seperti Tian Xiaoe, tetapi ketika ingin menyatakan belasungkawa kepadanya, tiba-tiba gambaran keduanya berpelukan melintas di benaknya membuat hatinya langsung dingin. Tidak ada jejak kesedihan di wajah Tian Xiaoe. Ketika bertemu dengan Qin Lang, dia tampak terkejut kemudian berkata, "Aku kenal anak ini, jadi tolong janganlah ribut. 300.000 yuan itu aku yang bayar." Tian Xiaoe langsung menulis cek dan menyerahkannya kepada wanita paruh baya itu. "Pergilah." Wanita paruh baya itu sangat senang. "Terima kasih bos, terima kasih bos, benar-benar terima kasih." Tian Xiaoe mengangguk dingin, kemudian menoleh dan berkata kepada Qin Lang, "Mengapa hal ini bisa terjadi? Berani sekali kalian menyentuh barang semahal itu. Menurutku, sebaiknya kalian tidak mengatakan orang lain ingin memeras uang, jika kalian tidak memiliki buktinya. Dan aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sore ini orang itu memang membeli unicorniok ini di sini. Kalian adalah lulusan sarjana, kalian orang yang berpendidikan. Kelak jangan melakukan kesalahan seperti ini lagi. Dan satu hal, karena kamu telah memecahkan barang orang lain, tentu kamu harus membayar ganti rugi yang sesuai. Bahkan, jika kamu tidak mampu sekarang, kamu tetap harus membayarnya sekalipun harus dibayar dengan cara dicicil. Ini adalah prinsip hidup, mana boleh seperti yang kalian lakukan barusan, karena tidak mampu untuk membayarnya, kalian mengatakan orang lain ingin melakukan pemerasan. Hal seperti itu sangat memalukan, mengerti?" Mulut Tian Xiaoe meringkuk, terlihat sangat menghina ketika dia mengatakan hal itu. Perbuatan seperti inilah yang disebut dengan kurang mutu dan kurang sopan. Mengapa anak muda sekarang sering berbuat seperti ini? Tian Xiaoe mengulurkan jari tipisnya, menunjuk-nunjuk ke arah Qin Lang dan Zhong Yu, dengan wajah yang mengejek. "Kakak, bukan aku yang memecahkan barang ini." Jelas Zhong Yu sedikit panik. Bagaimanapun, 300.000 yuan adalah jumlah yang tidak sedikit. Di satu sisi, uang memang adalah masalah baginya. Di samping itu, siapa yang rela mengaku salah jika nyatanya dia tidak bersalah? Semua orang pasti ingin diberi kesempatan untuk mengklarifikasi diri. Kamu tidak seharusnya memberi mereka uang karena masalah ini. Tidak benar, Zhong Yu berkata dengan cemas. "Lupakan saja. Nilai 300.000 yuan ini di mataku tidak sama dengan di mata kalian. Untuk mengeluarkan uang sekecil ini aku masih mampu, berbeda dengan kalian." Tian Xiaoe melirik dingin Zhong Yu. Pakaian Zhong Yu memang biasa. Dia hanya seorang siswa perempuan standar, sementara Tian Xiaoe berpenampilan glamor. Dia bahkan memakai 2-3 cincin berlian di jari tangannya. "Anggap saja aku melakukannya demi Huang Ge. Sebagai ibunya, aku hanya tidak ingin melihat putraku ikut menanggung malu karena telah berteman dengan orang-orang yang tidak tahu malu."
Perkataan Tian Xiaoe terdengar tajam dan menyinggung perasaan. Kata-katanya menggambarkan Qin Lang dan Zhong Yu seakan-akan adalah orang yang bermartabat. Kamu tidak perlu mengeluarkan uang 300.000 yuan. Untuk apa kalian cemas? Biarkan masalah ini begini. Jangan membuat keributan lagi dan mempermalukan nama baik anakku. Tian Xiao memandang Qin Lang dan Zhong Yu dengan dingin. Qin Lang, kamu benar-benar parah. Sejak masih di kuliah, aku sudah memperkirakan bahwa kamu bukan orang yang baik-baik. Kudengar dulu kamu pernah berpura-pura menjadi kepala sekolah. Hah, menurutmu, kamu cocok. Lihatlah penampilanmu, orang sepertimu memangnya pantas berdandan menjadi kepala sekolah. Tian Xiaoe menunjuk ke arah Qin Lang dengan sombong. Memang, pakaian Qin Lang bahkan tidak sebagus pakaian Zhong Yu. Qin Lang memakai pakaian yang dibelinya di pinggir jalan dan terlihat sudah sangat lama. Aku beritahu padamu, sebenarnya apa artinya uang 300.000 yuan? Qin Lang, 300.000 yuan hanya seperti uang 30 yuan di mata orang kaya. Kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan uang 300.000. Pada usiamu yang sekarang ini, kamu masih menghabiskan waktumu untuk berpacaran dan bersenang-senang tapi miskin. Seharusnya kamu bekerja keras untuk menghasilkan uang, sekalipun hanya berjualan barang di pinggir jalan. Bukankah hal itu lebih baik daripada bertindak sembrono? Sepertinya Tian Xiaoe telah menelan semacam bahan peledak, atau mungkin sedang mengalami menopause, sebab setiap perkataan yang dilontarkan berbau sinis dan mempermalukan Qin Lang di depan banyak orang. Qin Lang tercengang oleh sikapnya. Qin Lang menghormatinya karena dia adalah ibunya Huang Ge, sehingga dia memanggilnya Bibi. Namun itu bukan berarti Qin Lang harus menerima semua olokan dan penghinaan darinya. Walau begitu, Qin Lang tidak ingin mengatakan apapun. Dia hanya berusaha untuk menenangkan Zhong Yu yang marah. Namamu Qin Lang, betul. Besok pagi datanglah bersama pacarmu ke toko teh brilian untuk minum teh. Pada saat itu, aku ingin kalian menyaksikan satu hal, padahal baru saja. Tian Xiaoe terus memaki dan mengejek Qin Lang. Kenapa bisa tiba-tiba berkata seperti ini? Sikapnya benar-benar membingungkan. Dia pasti memerlukan sesuatu dari Qin Lang. Mungkin masalahnya ada hubungannya dengan Huang Ge. Sebab Tian Xiaoe pasti tahu bahwa mereka adalah teman-teman paling akrab Huang Ge selama di perguruan tinggi. Keesokan paginya, Qin Lang benar-benar datang ke toko teh brilian sendirian. Dia hanya ingin tahu apa yang ingin dilakukan wanita royal yang baru saja mendapatkan pacar baru ini. Toko teh brilian adalah tempat minum teh dan juga tempat ngobrol berbobot di kota Yan. Banyak sekali tamunya yang datang dan pergi. Toko yang selalu ramai. Sebenarnya Huang Ge telah mengirim pesan grup di WeChat, memberitahu semua orang untuk pergi ke rumah duka untuk mengantar Huang Hanzu ke pemakaman. Tetapi karena diminta ibu Huang Ge untuk bertemu, Qin Lang hanya bisa datang ke sini untuk melihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh wanita yang tampaknya sedikit gila ini. Sungguh aneh. Hanya karena dia adalah teman sekos-kosan dengan putranya, dia rela membayarkan 300.000 yuan bahkan mengajaknya untuk bertemu. Ini pertama kalinya Qin Lang menemui hal seperti ini. Di lantai 2, Qin Lang dengan cepat dibawa oleh pelayan ke kamar VIP yang mewah. Setelah masuk, dia melihat Tian Xiaoe, tidak sendirian, tetapi bersama dengan beberapa orang berpakaian baju berwarna cerah. Mereka sedang mengobrol dengan santai dan tertawa-tawa, terlihat sangat seru. Suasananya sangat meriah, wajah Tian Xiaoe bersinar-sinar, tampak segar dan berwibawa selayaknya para nyonya. Dan bos dari toko giok Fly Dragon yang terlihat sombong kemarin, juga ada di sana. Dia duduk dengan bangga di samping Tian Xiaoe. Sesekali dia akan menyentuh paha Tian Xiaoe dan wajahnya menunjukkan ekspresi puas, sedangkan Huang Ge yang duduk di sebelah Tian Xiao meminum tehnya tanpa bersuara, ekspresinya melankolis dan tertekan. Huang Ge sangat kurus. Dia bukan lagi pria berotot yang gagah seperti dulu, sekarang dia memiliki lingkaran hitam mata yang gelap dan tubuhnya sedang terluka. Dia terlihat lesu dan tidak bersemangat,
mungkin sedang insomnia. Dapat dilihat bahwa kematian Huang Hanzu membuat batin Huang Ge sangat tertekan. Mengenai kematian Huang Hanzu, akhirnya ditarik sebuah kesimpulan, yaitu ketika Hiroji Hashimoto datang untuk merampok rumah, Huang Hanzu keluar untuk melawannya sehingga dia terbunuh karena ingin melindungi keluarganya. Untuk itulah, kantor polisi juga mendonasikan 1 juta yuan kepada almarhum Huang Hanzu sebagai bentuk keprihatinan terhadap pengorbannya. Qin Lang, apakah itu kamu? Melihat Qin Lang datang, Tian Xiaoe tertawa dan berdiri sambil berkata, "Hei, anak muda, kemari dan duduklah, mari kita mengobrol santai." Huang Ge memandang Qin Lang dengan wajah yang tanpa ekspresi, lalu mengangguk terhadap Qin Lang, kemudian tersenyum kaku dan menundukkan kepalanya untuk minum teh. Ekspresinya kembali murung dan terlihat sangat depresi. "Bibi, Anda tidak pergi ke rumah duka hari ini?" Qin Lang bertanya. Suasana gembira di ruangan itu membuat perasaan Qin Lang sedikit rumit, jadi dia bertanya, "Bukankah hari ini adalah hari kematian Paman Zhou? Mengapa Anda masih minum teh di sini?" Bahkan Huang Ge pun masih berada di sini. Hal ini membuat Qin Lang merasa aneh dan kaget. "Sudah kelar semuanya, sekitar jam 4 pagi tadi, aku akan menyuruh orang untuk membakar jasadnya. Kami sengaja mengaturnya malam hari, agar tidak mengganggu kehidupan baru kami yang akan datang." "Bibi Tian, menurutku sebenarnya hal ini kurang tepat, karena Huang Ge telah memberi tahu pada semua orang di WeChat. Dengan begini, orang-orang yang ingin melihat Paman Zhou untuk terakhir kalinya, pasti tidak sempat. Mengapa harus seburu itu?" Qin Lang berusaha sehalus mungkin menyampaikan pendapatnya, karena dia benar-benar tidak tahan melihatnya.